Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa barakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang sangat besar adalah Allah mudahkan kita untuk bisa kembali berkumpul di majelis ilmu, menuntut ilmu. Ini merupakan ibadah yang sangat besar, duduk-duduk yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua mengetahui kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Allah menciptakan kita, di antara tujuan utamanya adalah untuk menegakkan ubudiyah, ibadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah tidak akan bisa dikatakan ibadah yang benar kecuali dibangun di atas ilmu. Maka alhamdulillah kita dimudahkan untuk belajar memahami agama kita, dan Nabi SAW menjelaskan tatkala Allah mengizinkan kebaikan pada diri seseorang, Allah akan jadikan dia semakin mengerti, semakin paham akan agamanya, dan itu merupakan tanda Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali mengkaji sebuah buku berkaitan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam tazkiyatun nufus. Bagaimana kita membersihkan hati kita, karena hati adalah sumber utama baik tidaknya seseorang, kembali kepada bagaimana keadaan hatinya. Kuat dan bisa istiqamahnya seseorang kembali bagaimana bersih, sejauh mana bersihnya hatinya, sejauh mana selamatnya hatinya dari fitnah-fitnah dan syahwat, entah itu subhat maupun syahwat. Maka kita belajar ini agar kita bisa membersihkan jiwa kita, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dan sumber segala sesuatu itu kembali kepada hati. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila daging tersebut baik maka baik seluruhnya, dan apabila segumpal daging tersebut buruk maka buruk seluruhnya. Ala wahiyal qalbu, dan ketahuilah itu adalah hati. Maka kita ada di pembahasan celah-celah yang sering dimanfaatkan oleh syaitan dalam menggoda dan memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Kita sampai ke poin yang ketujuh. Di antara tanda atau celah yang sangat dimanfaatkan oleh syaitan dalam memalingkan manusia dari jalan yang benar adalah dari pintu bakhil. Halaman 58 bagi yang memegang buku. Kikir atau pelit. Karena hal itu yang menghalangi untuknya bersedekah dan berinfak, mendorongnya untuk menyimpan dan menimbun harta, serta mengakibatkan azab yang pedih. Bahkan kikir telah menyebabkan kehancuran umat-umat terdahulu. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebisa mungkin jangan sampai kita ini tertimpa penyakit bakhil. Penyakit yang sangat-sangat tercela, yaitu pelit, kikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita tambahkan dari yang lain karena di buku sangat singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarru ma fi rajulin syuhun hali wa jubnun khali." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syarru ma fi rajulin", seburuk-buruk sifat
yang ada pada diri seseorang itu adalah syuhun hali, sifat pelit yang sangat-sangat pelit. Kemudian wajubnun khali, dan sifat pengecut atau sangat pengecut atau penakut. Maka di sini kita bisa lihat Nabi SAW bersabda, seburuk-buruk sifat yang ada pada diri seseorang adalah tatkala dia memiliki sifat bakhil, dengan bakhil tingkat tinggi, pelit, kikir, kedekut, dan juga sifat pengecut. Sekarang kita harus tahu apa itu bakhil, apa itu pelit. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, asyuhu huwal bukhlu fi ada'il hukuk. Pelit itu adalah asyuhu, pelit itu bagaimana? Seseorang yang sangat-sangat kikir untuk menunaikan hak-hak. Jadi dikatakan seorang itu pelit, dikatakan seorang itu bakhil tatkala dia pelit dalam menunaikan hak-hak, hak istrinya, hak anaknya, hak orang tuanya, hak kerabat-kerabatnya. Dia pelit. Tidak usah jauh-jauh terlebih dahulu, sama orang-orang yang ada di sekitarnya dia saja. Dia seorang suami, dia di antara kewajiban yang Allah wajibkan adalah memberikan nafkah. Tapi tatkala dia diiringi atau dihantui di dalam dirinya dengan sifat kikir atau pelit, maka sangat besar kemungkinannya dia akan menelantarkan keluarganya. Kita bisa lihat, dan itu banyak, dan itu terjadi. Seorang suami yang dia pakaiannya bagus, makannya di luar rumah terus, di warung. Pokoknya kalau orang lihat dia nggak percaya dia nggak punya duit, tapi keluhan-keluhan di keluarganya, istrinya ditelantarkan, istrinya pusing bagaimana memenuhi kebutuhan dapur, dan kemudian anak-anaknya tidak terurusi baik pendidikannya dan seterusnya. Maka ini orang yang pelit, dan syaitan suka memberikan was-was kepada manusia, dan di antara was-was syaitan dia selalu memberikan hembusan kepada manusia, kamu hati-hati, nanti kamu bangkrut, nanti kamu miskin. Dikhawatirkan dengan sesuatu seperti itu, akhirnya dia terdorong untuk menjadi orang yang pelit. Nanti kita akan sebutkan nanti poin yang ke-9, poin yang ke-8 ada kaitannya dengan ini. Artinya apa? Seseorang tidak boleh pelit. Dikatakan orang pelit tatkala dia tidak menunaikan hak-hak yang wajib dia tunaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i itsman, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa tatkala dia menelantarkan orang yang dia wajib penuhi haknya, ya keluarga kita. Maka jangan sampai kita pelit, kita punya kemampuan, kita punya harta, tetapi kepada hak-hak yang wajib kita tunaikan, saking pelitnya kita tidak mengeluarkan itu, dan itu merupakan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga ya oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, pelit adalah imsakul muqtaniyat amma la yahiqu habsuha anhu. Pelit adalah menahan harta yang dimiliki pada keadaan yang tidak layak untuk menahannya ketika itu. Dia punya harta, dia punya uang simpanan, orang tuanya punya kebutuhan yang sangat urgen. Gara-gara sifat pelit yang menghantui dirinya, yang mencokol pada jiwanya, orang tuanya sampai lalu lantang kesusahan, dia tidak menoleh. Padahal dia punya kemampuan untuk membantu orang tuanya, dan tidak selayaknya dia menahan di situ. Tetapi gara-gara rasa pelitnya, dia mengabaikan orang tuanya, karena nanti kita poinin ke-8 ada kaitannya dengan takut miskin. Iya, maka orang yang pelit dia menahan harta yang dia miliki yang sebenarnya pada saat tersebut urgen untuk dikeluarkan.
Ya, maka jangan sampai kita seperti itu, apalagi berkaitan dengan keluarga, istri, anak, orang tua. Rezeki akan Allah berikan. Kita sudah yakin kan? Kita sudah sampaikan berulang-ulang, seseorang tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rezekinya. Memang kita punya dana talak, kita punya dana serep. Tatkala urgen dikeluarkan, maka keluarkan. Yang setelahnya akan Allah mudahkan. Ya, maka jangan kita tahan-tahan, apalagi sampai orang tua tidak terabaikan, ya. Bukankah Nabi SAW mengatakan anta wa maluka li abika, kamu tuh dengan hartamu punya bapakmu. Artinya apa? Kita harus perhatian dengan orang tua, begitupun juga dengan keluarga kita, istri kita. Nabi mengatakan cukuplah seseorang dikatakan berdosa dia menelantarkan orang-orang yang wajib dia penuhi. Maka jangan sampai kita memiliki sikap seperti ini. Kemudian berkata juga seorang ulama, pelit itu adalah man'ul wajib, menahan hal atau menahan harta pada hal yang wajib. Seseorang saking pelitnya dia, saking kikirnya dia wajib mengeluarkan zakat, dia tidak keluarkan. Padahal zakat itu akan membersihkan hartanya, akan memberikan dia pahala. Tetapi gara-gara rasa pelitnya, dia menyangka zakat tersebut sangat-sangat memangkas kekayaannya. Padahal tidak. Yang dikeluarkan hanya 2,5%. Dan itu pun ketat. Orang yang mengeluarkan zakat harus terpenuhi takarannya, harus terpenuhi waktunya. Kalau nggak terpenuhi ya nggak ada kewajiban. Tatkala dia sudah menjadi orang yang wajib mengeluarkan, terpenuhi syarat-syarat. Tapi kalau dia adalah orang yang pelit, dia tidak akan keluarkan. Atau yang lebih parah, dia akan mengadakan tipu muslihat. Dia tahu nih, bulan depan tepat 1 tahun hartanya akan kena wajib zakat. Gara-gara rasa pelit, dia manipulasi. Dia kasih sepupu-sepupunya, dia kasih kakak adiknya, seakan-akan sedekah, seakan-akan dia bersedekah, padahal itu adalah strategi agar bagaimana hartanya nggak ada sama dia supaya dia tidak wajib keluarkan zakat. Ini nggak boleh. Pelit yang menjadikan seseorang tidak menunaikan ibadah, menghalangi seorang dari ibadah kepada Allah. Ya, nggak boleh seperti ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang pelit itu memiliki orang yang memiliki sifat pelit itu adalah orang yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan siapa yang memelihara dirinya, menjaga dirinya dari sifat kikir, pelit, maka itulah orang-orang yang beruntung. Maka jangan sampai kita mengikuti godaan-godaan syaitan, takut akan kefakiran, akhirnya memiliki sifat kikir, sifat pelit, apalagi sampai menelantarkan orang yang wajib kita penuhi, mengabaikan perintah-perintah Allah, dan itu semua adalah kesalahan yang sangat besar. Sedangkan kata Nabi SAW, mukmin yang sejati itu siapa? Nabi mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wal yadul ulya hiyal manfa'a wal yadus sufla hiyas sa'ilah. Nabi mengatakan tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Artinya apa? Muslim yang sejati dia memiliki sikap dermawan, lawan daripada bakhil. Karena tangan di atas itu adalah memberikan orang manfaat, dan yang paling besar kita berikan manfaat adalah orang terdekat kita, baru setelahnya yang setelahnya. Dan tangan di bawah adalah orang yang suka meminta-minta. Dan saking parahnya orang yang pelit, saking pelitnya dia sudah punya harta yang cukup tapi dia masih meminta dengan yang lain. Kenapa? Karena dia takut apa yang ada di sisinya itu berkurang. Dan sifat pelit, sifat yang tercela. Apa buktinya? Nabi SAW berdoa minta perlindungan agar tidak diberikan sifat kikir atau pelit. Tidak mungkin Nabi berdoa agar dijauhkan dari sifat pelit kecuali pelit itu berbahaya. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli. Ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu
dari kegelisahan, dari kesedihan, dari ketidakmampuan, kelemahan, kemalasan, dan dari sifat pelit. Maka semoga Allah jadikan kita bukan orang-orang yang memiliki sifat pelit, karena itu di antara celah syaitan yang dimanfaatkan untuk menggoda kita. Nanti akhirnya kita melalaikan kewajiban yang wajib kita tunaikan, kita melalaikan ibadah gara-gara pelit yang kita turuti. Kemudian yang kedelapan, celah yang sangat dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda manusia adalah dengan rasa takut miskin. Ya, seseorang memiliki di dalam dirinya ketakutan yang luar biasa akan kemiskinan. Dan memang ini adalah senjata syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Syaitan itu menakuti-nakuti kalian dengan kefakiran. Kamu nanti kalau begini bagaimana? Kamu kalau sudah punya anak 2 nanti bagaimana? Anak 3 bagaimana? Kasih makannya bagaimana? Kamu nanti begini-begini, dihantui. Itu di antara syaitan, tugas mereka menakuti manusia tentang hidup miskin, hidup susah, terus dihembuskan. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, kata Nabi SAW, bukan kefakiran yang aku takuti atas kalian wahai umatku, walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum, tetapi yang aku takuti adalah dibentangkannya dunia kepada kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan terhadap orang-orang sebelum kalian, yang mana mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum, dan itu akan membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Artinya apa? Jangan sampai kita terlalu memiliki ambisi yang begitu besar dengan dunia, dan jangan sampai kita terlalu takut akan kefakiran. Selagi kita orang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Selagi kita usaha, Allah akan berikan apa yang kita usahakan. Dan ingat, tidak akan meninggal seseorang kecuali telah sempurna rizkinya. Pegang baik-baik. Selama kita hidup, selama kita masih bernyawa, maka selama itu pula kita akan diberikan rizki oleh Allah. Tugas kita adalah usaha. Karena Nabi SAW mengatakan, "Innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha." Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai benar-benar sempurna rizkinya. Maka teman-teman sekalian, ya, jangan sampai kita memiliki takut yang berlebihan terhadap kemiskinan. Ya, sebenarnya Allah berikan kita itu yang cukup. Semua kebutuhan kita Allah berikan. Terkadang hawa nafsu kita yang mengalahkannya. Kita itu bukan menilai apa yang kita butuhkan, tetapi kita menilai apa yang kita inginkan. Kalau keinginan manusia enggak ada habisnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, sekiranya diberikan 1 lembah emas terhadap manusia, manusia akan minta lembah yang berikutnya. Enggak ada puasnya. Tetapi lihatlah apa yang kita butuhkan Allah berikan kepada kita. Dan berhati-hatilah kepada harta. Ya, yang mana Nabi SAW mengatakan, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah, ada ujiannya masing-masing, dan ujian daripada umatku ini adalah harta. Maka teman-teman sekalian, jangan sampai kita memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap kefakiran. Kemudian yang ke-9, di antara celah yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan yang benar adalah menjadi orang yang fanatik kepada mazhab tertentu, dendam kepada seteru, dan memandang rendah terhadapnya. Jadi orang yang terlalu fanatik kepada mazhab tertentu. Pokoknya saya mazhab Syafi'i, mazhab yang lain gak ada urusan. Pokoknya saya mazhab Maliki,
Atau mungkin skala yang lebih kecil, pokoknya apa kata kiai saya, ustadz saya, gus saya. Maka jangan seperti itu. Islam memerintahkan kita mengembalikan semuanya kepada dalil. Bahkan Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati, hendaknya kalian kembali kepada sunnahku. Nabi mengabarkan tatkala beliau telah meninggal dunia akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Alaikum bisunnati, maka kalian wajib memegang sunnahku, jalanku, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Gigit dengan gigi geraham kalian. Dan sunnah khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ikuti mereka. Dan dengan pemahaman-pemahaman para salafus saleh, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, gigit sunnah Nabi SAW, dalil-dalil, pegang erat Al-Quran, pegang erat sunnah Nabi SAW, hadis-hadis yang sahih. Maka dengan demikian, itulah cara beragama yang benar. Adapun ulama, kan kita tahu semua, mazhab sebenarnya banyak. Dan semua mazhab yang ada, yang terkenal di hari ini, mereka tidak pernah bercita-cita ingin buat mazhab. Mereka hanya mengajarkan ilmu, ternyata ilmu mereka dijaga oleh murid-murid mereka, diajarkan kembali sehingga jadilah perkumpulan yang besar. Mereka tidak pernah mencita-citakan membuat mazhab. Dan kita harus tahu manusia semuanya tidak maksum. Kecuali para nabi dan rasul yang mereka dijaga oleh Allah. Mereka mendapatkan wahyu. Tetapi manusia selain para nabi dan rasul, mereka semua tidak selamat. Artinya apa? Ada kecenderungan potensi untuk salah. Maka tidak boleh kita fanatik, taklid kepada pendapat-pendapat tertentu, mazhab-mazhab tertentu. Dan ingat, manusia kemampuannya terbatas. Kita tidak pungkiri imam mazhab mereka ilmunya luar biasa. Tetapi kalau kita mengkhususkan mengikuti satu mazhab tertentu, akan banyak ilmu yang lain yang kita tidak amalkan. Karena tidak mungkin semua mereka mendapatkan ilmu 100%. Makanya yang kita diperintahkan adalah mengikuti dalil dan tidak fanatik mazhab, tidak fanatik kepada guru, kepada kelompok dan yang lainnya. Kita bacakan beberapa perkataan. Di antara mazhab yang terkenal di hari ini adalah mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Ternyata Al-Imam Ibnu Hanifah pun mengatakan, beliau mengatakan, la yahillu li ahadin ayyakhuza biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Imam Abu Hanifah rahimahullah, imam mazhab, dia mengatakan tidak boleh bagi seseorang mengambil pendapat kami, berpendapat dengan pendapat kami, hingga dia mengetahui dalil bagi pendapat tersebut. Dari mana kami ambil dalil? Dari mana kami mengambil pendapat tersebut? Apa dalilnya? Semua imam mazhab mengarahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi. Kemudian juga beliau mengatakan haramun ala man lam ya'rif dalili ayyuftiya bi kalami. Haram hukumnya bagi seseorang yang berfatwa dengan pendapatku sementara dia tidak tahu dalil Al-Quran dan sunnah atas pendapat tersebut. Kemudian Imam Malik, mazhab yang sangat besar, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan innama ana basyarun ukhti wa usib. Sesungguhnya aku ini manusia biasa, aku bisa salah, aku bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, lihatlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhuzuhu, dan apa saja dari pendapatku yang menyesuai sunnah, menyesuai Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, mencocoki kedua tersebut, maka ambil pendapatku. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuhu, dan apa dari pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, tinggalkan pendapatku. Gak boleh mazhab, gak boleh kita fanatik, gak boleh taklid. Imam-imam pun mengatakan demikian. Bahkan Imam Malik mengatakan, laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khazu
min qawlihi wa yutraku illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang pun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perkataannya bisa diambil, bisa ditolak. Perhatikan baik-baik, beliau mengatakan tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perkataan mereka bisa diterima, bisa ditolak. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataannya pasti diterima. Apa ini? Isyarat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, apabila kalian menemukan pendapatku di dalam kitabku yang berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Maka ambillah sunnah dan tinggalkan pendapatku. Imam Syafi'i, yang orang Indonesia mengatakan aku mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, kalau engkau mendapati pendapatku menyelisihi sunnah Nabi, tinggalkan pendapatku dan kembali kepada sunnah Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan, la tuqallidani wa la tuqallidu Malikan wala Thawri wala Al-Auza'i wa khudh min haitsu akhazu. Jangan kalian taklid kepadaku, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan kalian taklid kepada Imam Malik. Jangan kalian taklid kepada Imam Ats-Tsauri. Jangan kalian taklid kepada Al-Imam Al-Auza'i, tetapi ikutilah dari mana mereka mengambil pendapat tersebut, yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka teman-teman sekalian, jangan sampai kita fanatik, jangan sampai kita taklid buta. Pokoknya kata guru saya, guru kita bisa salah. Pokoknya kata Gus saya, Gus kita bisa salah. Pokoknya jangan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang terakhir, celah yang sangat dimanfaatkan oleh syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan kebenaran adalah memiliki sifat su'uzon, suka berprasangka buruk kepada orang lain. Ingat, berprasangka buruk itu merupakan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Maka ingat, kedepankan baik sangka kepada orang lain, kedepankan husnuzan kepada saudara kita kaum muslimin, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita. Ingat, suami kalau buruk sangka aja sama istrinya ribut tiap hari. Maka kedepankan baik sangka, jauhi buruk sangka. Begitu pun juga kepada sahabat kita, kepada teman kerja kita, kepada kaum muslimin secara umum. Bagaimanapun keadaannya, lebih dahulukan berbaik sangka daripada berburuk sangka. Tatkala kita sudah mulai menduga-duga, maka andil syaitan di situ sangat besar yang bisa menjadikan kita jatuh kepada buruk sangka yang tidak dibenarkan. Itulah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 yang disebutkan dalam kitab ini, celah-celah yang sering dimanfaatkan oleh syaitan. Semoga kita bisa menghindarinya, kita mengetahuinya ini agar kita bisa menjaga hati kita, membentengi hati kita. Kita sebutkan secara singkat. Yang pertama adalah marah, maka harus bisa mengontrol amarah. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu. Ingat, tundukkan hawa nafsu kita kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut akan kebesaran Allah, kita takut akan keagungan Allah, siksa Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Kita tundukkan hawa nafsu kita, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jauhi hasad, jauhi iri, dengki kepada orang lain. Kemudian yang keempat, jauhi tamak, jauhi sifat tamak kepada dunia, kepada jabatan, kepada popularitas dan sebagainya. Kemudian yang kelima, jauhi berlebihan dalam perihal makan. Kemudian yang keenam, jauhi memiliki sikap terburu-buru dan kurang teliti dalam segala perkara dan urusan. Kemudian yang ketujuh yang hari ini, jauhi sifat kikir pelit. Kemudian yang kedelapan, jangan khawatir terhadap kehidupan, apalagi sampai frustasi akan kemiskinan,
akan masa depan dan sebagainya. Kemudian yang kesembilan, jangan fanatik kepada mazhab pendapat-pendapat tertentu, tetapi kembalikanlah cara beragama kita kepada dalil Al-Quran dan sunnah Nabi dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian yang ke-10, jangan jadi orang yang suka su'uzon, jangan suka berburuk sangka, karena buruk sangka itu sebagian besarnya adalah dosa. Dan ingat, berkaitan dengan berburuk sangka, kalau kita benar nggak dapat apa-apa, kalau kita salah sudah pasti dapat dosa. Iya. Kalau kita berprasangka kepada orang lain, benar prasangka kita, apa faedahnya? Nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau salah prasangka kita, sudah pasti dapat dosa. Maka hati-hati, jangan memiliki sikap su'uzan, kedepankan husnuzan, berbaik sangka. Demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jaga kita, Allah teguhkan hati kita di atas agama Allah, di atas ketaatan kepada Allah. Allah berikan kita keistiqomahan hingga akhir hayat, sehingga kita semua bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.